Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai statistik 2 chapter 3, yaitu tentang approximations ya. Jadi topik kali ini tentang statistik dan diambil dari kurikulum Pearson Edexcel ya. Silakan kalian boleh download soal yang ada di konten ini di dalam link di kolom deskripsi di bawah ini guys ya. Oke, jadi soal ini kebanyakan ini adalah tentang contoh soal dari binomial yang dikerjakan dengan pendekatan atau approximations dengan Poisson seperti itu guys ya. Jadi kita akan bahas masing-masing contoh soalnya guys ya. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya akan terangkan terlebih dahulu aturan permainannya. Nah, ini bukan permainan, maksudnya aturan soal bagaimana menentukan approximation itu pakai rumus yang apa. Jadi, a binomial distributions can be approximated by Poisson and sometimes can be approximated by normal distributions ya. Jadi ini kamu bisa perhatikan dan bisa baca ya. Boleh pause video ini ya. Jadi kamu bisa baca diagram di sini. Biasanya itu kalau dari binom itu bisa ke Poisson atau ke normal. Nah, cara menentukan binom itu dilakukan atau didekati dengan Poisson atau normal itu bagaimana? Kamu biasanya melihat dari value n kali p-nya. Nah, kalau n kali p-nya itu lebih besar dari 10 ya, ini sepertinya nggak ada di, oh ada nih di sini ya. If this is less than or equal to 10, you should be able to use Poisson. Ya, ini less than. Jadi kalau lebih, if the mean is more than 10, boleh pakai normal distribution, itu lebih suitable gitu ya. Jadi intinya kalau nilai n kali p itu lebih besar dari 10, ini atau nilai meannya lebih besar dari 10, boleh langsung pakai dari binom ke normal seperti itu guys ya. Kalau lebih kecil dari 10, binomnya itu ke Poisson kayak gitu. Nah, tapi nggak pernah tuh dari binom terus ke Poisson terus ke normal, kayak nggak perlu kayak gitu ya, sekali aja. Jadi kalau dari binom itu, kalau dia n kali p-nya lebih besar dari 10, udah langsung ke normal aja, seperti itu maksudnya. Nah, ketika if the approximation crosses this line, then a continuity correction is required. Jadi, kalau dari binom ke normal, atau dari Poisson, ini juga bisa ke normal, itu akan berlaku continuity correction yang ada di sebelah sini, guys. Ini harus dihafalin, guys. Ya. Jadi, part yang ini harus dihafalin untuk menghitung menggunakan normal distribution-nya dengan continuity correction seperti itu guys ya. Boleh ambil waktu pause untuk kalian bisa catat ya guys. Dan kita akan coba lihat soalnya seperti apa guys ya. Jadi soalnya ini ya, for the random variable x where x ini berdistribusi, ini B ini for apa nih, binomial ya. Dari banyaknya percobaan 60 dan peluang ini 0,05. Nah, ini kan kamu coba kali-kali dulu ya, n kali p-nya guys ya. N kali p-nya itu berapa nih guys? N kali p itu berarti 60 kamu kalikan dengan 0,05. Hasilnya di sini adalah, kalau saya coba cek 0,05 kali 60, hasilnya adalah 3. Berarti kan ini dari binom nggak bisa ke normal. Udah pasti ini kan n kali p-nya ini lebih kecil dari 10. Berarti ini boleh masuk ke Poisson ya. Ya seperti tadi saya singgung, contoh soal di sini semuanya dari binom ke Poisson ya. Jadi untuk menghitung yang A, ya kamu sudah lihat ini parameternya itu adalah 3. Nah, kamu tinggal masukin ke rumusnya. Nah, ini kan diminta lebih kecil dari 4. Itu berarti sebenarnya kalau mau dihitung manual ya X sama dengan 0, nanti yang X sama dengan 1, kemudian yang X nanti sama dengan 2, sama yang terakhir X sama dengan 3. Ya, ini X sama dengan 3 ini saya tulis di atas saja. Nah, ini semua nanti intinya di total kayak gitu, guys. Nanti didapat hasilnya 0,647. Boleh coba dicek ya, guys ya. Lanjut ya. Nah, yang bagian B. Nah, sekarang diminta probability X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini berarti 1 dikurangi P, X lebih kecil dari 4. Nah, itu berarti ya ini masukin data yang dari di A ke sini, guys ya. Hasilnya itu adalah 0,353. Seperti itu, guys. Oke ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada beberapa textbook ya, guys ya. Saya ini juga masih cari referensi. Mungkin kalian juga bisa tanya ke guru kalian di sekolah. Ini kan dia bilang NP is less than 5. Sedangkan patokan tadi kita di part sebelumnya, NP itu lebih kecil atau lebih besar dari 10. Ini saya patokan dari buku kalian nih ya, yang angka 10 nih guys ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini nih NP-nya less than 5. Jadi 5 atau 10 patokannya nih. Jadi ini perlu nanti di cross check juga ke guru kalian. Kebetulan ini 3 ya cukup kecil ya. Jadi dari ini bisa dipastikan dari binom ke Poisson. Seperti itu guys ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Ini soalnya mirip ya, intinya nggak terlalu susah ya. Jadi kamu cari dulu parameternya, lambdanya ya tinggal N kali P aja, nanti dapat hasil adalah 2,4, ini dapat 120 kalikan 0,02 ya, begitu guys. Ini ditanya yang X lebih kecil sama dengan 5 ya, berarti hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 pakai Poisson ya. Kalau lupa bagaimana cara ngitung Poisson, cek di video konten saya yang lain ya guys ya, boleh coba dicek. Ya, kalau yang bagian 2B-nya ini X lebih besar dari 2, berarti ya 1 dikurangi probability X lebih kecil sama dengan 2. Ya, ini tinggal dibalikin aja. Ya, seperti itu. Tidak terlalu susah rasanya. Jadi, kalian boleh sambil cocokin. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang ketiga, guys. Ini nomor 3 dan 4 jadi satu slide karena nggak terlalu susah. Jadi, ini juga sama ya. Nomor 3, cari dulu parameternya N kali P, dapat hasilnya 2. Karena ini diminta probability dari antara 6 dan 10, tapi ini nggak inklusif, berarti 6 dan 10 tidak ikut, berarti hanya yang 7, 8, dan 9 aja, gitu ya. Kalian ini hitung manual ya guys ya, ini bisa dihitung secara manual ya. Jadi tidak menggunakan tabel, karena kayaknya bisa sih sebenarnya pakai tabel ya kan, harusnya ada parametriknya 2 guys ya. Cuma saya nggak tampilin di sini ya, intinya sama aja ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Past records show the proportion of faulty resistor. Kalian bisa baca, Robert buys a box of, using a suitable approximation. Nah, kalau melihat atau membaca ketemu soal kayak gini, nah ini udah pasti kamu harus cek ini binom ke mana nih? Binom ke Poisson atau binom ke normal. Nah, itu kamu harus cek ya. Cek N kali P-nya, dan ini ternyata kecil banget, 0,9 ya. Ini jadi binom ke Poisson. Dia minta less than 3 resistor, itu berarti probability X lebih kecil dari 3. Ini X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Pakai Poisson dihitung aja, guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 3 dan 4 ya, guys ya. Kita akan lanjutin ke soal berikutnya di soal nomor yang kelima. A machine is known to produce defective components, blah, 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 of the time. In the production of 500 components, state suitable approximating distribution and calculating that the probability at most 3 components will be defective. Nah, ini ya. Jadi ini cari dulu parameternya. Ini 0,24% kali 500, hasilnya cuma 1,2 ya. Ini N, ini P-nya dikalikan. Nah, ini at most 3, berarti P probability X lebih kecil sama dengan 3. Jadi dihitung pakai Poisson guys ya. Bagaimana guys? Ini sudah sampai nomor 5. So far bisa ya, jika kalian ada pertanyaan boleh langsung tanya di WA atau tanya di email atau di kolom komentar guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, a rare reactions from a prescribed medicine occur. Nah, using suitable approximations ya, ini kamu hitung parameternya, ternyata ini N kali P-nya ini kecil-kecil semua ya, lebih kecil dari 10 guys ya. Jadi pakai Poisson semuanya. Nah, ditanya nih, find the probability prescribed 4 or more. Berarti probability X-nya lebih besar dari 4. Nah, ini 1 dikurangi probability X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kamu hitung pakai Poisson, guys, ya. Seperti ini. Nah, untuk yang B, in a random group of N patients, the probability that none of suffer the rare, none, berarti PX sama dengan 0 ya, guys, ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan nih. PX sama dengan 0 ini bisa dihitung mendekati ini guys ya. Nah, ini tuh kamu harus lihat dulu. Ini kan N, 0,0005 seperti ini guys ya. Jadi ini kita mau diminta N-nya itu berapa. Kita mau dihitung berapa nih N-nya. Nah, berarti kan parameternya itu kan jelas 0,00, berarti ini 0,0005 N ya. Ini adalah parameternya yang baru. Nah, ini harus apa nih, mendekati 0,001 ya. Nah, ini dapat dari sini guys. Ini mau nggak mau kamu pakai len ya. Ini jadi kayak menghitung persamaan logaritma ya, natural logaritma. Nanti didapat ya hasilnya adalah sekitar 13.800-an guys ya. Ini dibuletin ke atas seperti ini. Ini jawaban untuk yang nomor 6 ya guys ya. Dan kayaknya kita udah mau mendekati ke akhir soal ya. Soal terakhir di soal nomor 7. For a certain flower, the probability that seed carries a mutations is bla bla bla, yaitu peluangnya a total of 12,000 seeds germinate ya. Let X be the number of seeds that germinate and carry mutations ya. Justify using the Poissons. Nah, kenapa pakai Poisson? Karena ternyata N-nya itu lebih besar dari 50. N itu adalah total sampelnya ya.
Ya, itu tadi saya nggak jelasin, tapi kalian bisa baca di part sebelumnya. N itu kalau besar sekali, patokan angkanya 50, dan peluang P-nya itu kecil sekali. Nah, ini kan P-nya kan cukup kecil. N kali P-nya itu juga, ini kalau versi jawaban di sini lebih kecil dari 5, tapi versi yang tadi, yang awal saya jelasin, lebih kecil dari 10. Please, sekali lagi, once again, tolong di-cross-check ke guru kalian di sekolah, patokannya 10 atau 5. Ya, ini kan cukup ekstrim 4,8 ya, jadi ya sudah pasti ke Poisson seperti itu guys ya. Itu yang A sudah pasti ya, kalian harus, tapi kalian harus tulis pembuktiannya seperti ini ya. Nah, N kali P-nya itu lebih kecil. Nah, ya ini kamu ditanya hitung ya, probability X lebih kecil sama dengan 3 pakai Poisson, ya hitung aja secara manual. Nah, untuk 7B kamu harus bisa belajar skill probability dasar, yaitu calculate the probability. Nah, ini ada given that. Given that ini hati-hati guys ya. Sekali lagi kamu harus review. Given that itu adalah conditional probability. Jadi untuk yang C ini ya, masih ingat nggak guys ya? Jadi probability dari A given that B itu adalah probability A intersection dari B over probability dari si B itu sendiri guys. Nah, ini jadi kamu harus menghitung. Yang A ini, yang atas, bagian atasnya itu berarti jadinya intersection nih. Ya, intersection itu berarti probability 1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3, dan yang bawahnya ini jelas probability X lebih besar dari 1. Yang atas itu, 1 nggak inklusif, berarti hanya 2 dan 3. Kamu hitung pakai Poisson biasa. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang bawah ini kamu harus balik. Jadi 1 dikurangi probability X sama dengan X. Jadi yang bawah ini, ya X sama dengan 0 atau X. Jadi yang bawah ini gini guys. 1 dikurangi probability X lebih kecil sama dengan 1. Kurang lebih begitu guys ya. Kalian hitung secara manual juga, nanti endingnya akan didapat sekian. Ya guys ya, ini di bawah tadi rumus yang tadi saya jelasin. Seperti itu. Oke, ini adalah jawaban nomor 7 yang bagian C. Oke, bagaimana guys? Semoga konten ini yang saya sudah buat bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi soal latihan di sekolah tentang approximations, khususnya dari binomial ke Poisson. Kita akan membahas soal-soal yang lain di video yang lain ya guys. Terima kasih sudah menonton.